saya akan geser ke Mas Christian dulu nih untuk menggambarkan gitu bagaimana AI bisa membantu perusahaan dalam mendeteksi serangan. Mas Christian, tadi kita udah mendengar tuh ya, tadi dari Pak Anton, dari juga Mas Bobby gitu tentang tantangan-tantangan yang ada. Nah, peran AI kayak apa nih Mas? Silakan Mas untuk presentasinya. Kebetulan stok pantun saya udah habis, jadi silakan Mas Christian untuk segera memulai presentasinya. Oke, pertama-tama selamat siang Pak Anton, Pak Bobby, salam kenal. Jadi menindaklanjuti dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Anton dan juga Pak Bobby mengenai tantangan baik dari sisi regulator dan juga dari sisi pelaku industri. Mungkin nanti saya sedikit menyambung sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi itu memang real dan itu memang kita dengar dari berbagai customer, nggak cuma dari perbankan tapi juga dari sisi manufacturing, dari sisi logistik, dari sisi startup, even dari government pun juga mengalami tantangan yang serupa. Jadi kalau kita melihat sebenarnya diskusi hari ini kita membahas mengenai AI, sebenarnya tujuannya apa sih gitu kan? Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tujuan bagi kenapa cybersecurity itu penting, mungkin kita melihat dulu asal muasalnya. Kenapa kita memulai semua diskusi hari ini? Seperti yang tadi Pak Anton sudah sampaikan bahwa saat push untuk kita fokus ke cybersecurity itu dari sisi perubahan model bisnis. Dari Pak Bobby pun juga mengaminkan hal yang serupa, yang dimana kompetisi dari Bank BNI nggak hanya cuma dari sisi perbankan, tapi juga dari sisi fintech, yang dimana mendorong pihak perbankan untuk melakukan transformasi, digital transformasi. Apalagi kalau kita melihat dari tahun 2020 awal sampai sekarang, yang dimana kita benar-benar di-push untuk melakukan digital transformation. Baik dari sisi user, yang dimana kita bisa work from everywhere, kita bisa di rumah, kita bisa di Bali, kita bisa di kantor, kita bisa kerja dimanapun. Dan yang mungkin dulu ada di satu tempat, sekarang jadi di mana-mana. Terus juga dari sisi aplikasi dan data, yang mungkin dulu mostly di on-premise, sekarang lebih scattered. Karena kita sehari-hari mungkin menggunakan web conference, Zoom, Webex, dan sebagainya, dan ada data juga yang ditransfer over the conference juga. Aplikasinya pun juga nggak hanya on-premise, tapi juga banyak yang sudah menggunakan solusi on-cloud. Itu pun juga terjadi dari sisi infrastruktur, yang dimana mungkin dulu mostly on-premise, sekarang kita banyak infrastruktur kita di host, baik di local managed service provider ataupun di cloud. Dan setelah kita melihat banyak sekali solusi yang scattered dan nggak hanya di premises kita doang, dan itu membuat tantangan tersendiri untuk dari sisi cybersecurity dan juga trust. Nah, pada saat kita memiliki banyak perangkat, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Bobby dan Pak Anton, dan kita memiliki data yang cukup banyak, tapi yang menjadi tantangan adalah insights-nya. Bagaimana kita bisa mengkorelasikan dari data yang semakin lama semakin banyak itu menjadi insights yang lebih berarti. IBM sendiri melihat kurang lebih sekitar 44% alert itu nggak diinvestigasi dengan baik. Lalu kita juga lihat lebih dari 50% itu alert yang benar-benar real alert itu nggak diremediasi. Kenapa? Ya pasti karena memang terbatasnya sumber daya. Dan juga mostly dari security analyst melihat bahwa keeping up with alerts itu adalah top priority mereka. Jadi kita bisa lihat majority mengamini bahwa memang data yang kita miliki banyak, tapi karena resource yang terbatas, tools yang terbatas, kita nggak bisa memahami alert dan juga kira-kira merespon dari insiden itu seperti apa. Nah, kalau dari perspektif IBM sendiri, kalau kita melihat tantangan tersebut, sebenarnya dari sisi SIEM, Security Information and Event Management, itu ada 4 pilar yang menandakan bahwa SIEM itu efektif. Pertama, kita harus punya visibility yang komplit. Yang berarti kita punya visibility baik dari sisi endpoint, dari flow network, aktivitas data, usernya, lalu kita kombinasikan juga threat intelligence, dan juga dari vulnerability yang ada. Dan setelah kita memiliki visibility yang banyak itu, kita bicara bagaimana kita memprioritaskan ancaman, dan dibantu dengan artificial intelligence untuk memahami insight-nya. Dan nanti ujung-ujungnya, result-nya adalah bagaimana kita bisa merespon insiden tersebut, baik dia insider threat, external threat, atau mungkin vulnerabilities. Tapi dari keempat area itu, apakah itu hal yang simple? Sebenarnya enggak. Itu banyak proses yang terjadi di belakangnya.
Kalau kita bicara dari sisi complete visibility, berarti kita selain kita mendapatkan data dari network endpoint, kita harus juga lakukan kayak semacam normalization, categorization, lalu dilanjutkan dengan memprioritaskan ancaman tersebut dengan melakukan modeling, terus juga kita mengkorelasikan terhadap behavior user yang ada, apakah ada yang anomali atau masih ada within perimeter. Lalu kita juga kombinasikan juga dengan threat intelligence, dan sempat yang tadi Mas Bobi sebutkan mengenai cyber kill chain. Nah, mitra attack. Jadi IBM juga bekerja sama dengan mitra attack untuk menggambarkan cyber kill chain dari sebuah insiden. Nanti di slide-slide berikutnya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana mitra attack itu akan membantu security analyst dalam mendeteksi SIEM. Nah, lanjut lagi itu ke arah automated investigation. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dari automated investigation, ini kombinasi baik dari artificial intelligence, machine learning juga ada, lalu ada proses bagaimana kita membuild AI tersebut. Karena AI kan tujuannya adalah bukan mereplace manusia. Kita nggak menggantikan manusia lalu semuanya otomatis kita lakukan pengamanan. Enggak. Di sini AI posisinya adalah untuk membantu manusia mengurangi tugas-tugas yang repetitif, sehingga waktu manusia akan lebih fokus untuk lakukan analisa yang lebih meaningful. Jadi kalau kita lihat orang security analyst yang tidak menggunakan AI, mereka spending hampir 70% waktunya itu untuk repetitive task. Nah, dengan menggunakan AI diharapkan mereka bisa lebih fully fokus di pekerjaan utamanya untuk menganalisa lebih detail. Nah, AI dengan yang terus-menerus dia lakukan learning, itu dia akan memberikan insights yang lebih dalam ke tim security analyst kalau ada insiden, itu kategorinya seperti apa. Lalu korelasi terhadap insiden 1, kedua, dan ketiga itu seperti apa. Apakah ini berbahaya atau enggak. Sehingga mungkin dulu security analyst perlu research lebih dalam sendirian. Nah, ini dibantu oleh AI-nya IBM, QRadar Advisor Watson, untuk menginvestigasi lebih lanjut. Dan nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa merespons insiden tersebut. Percuma, kita udah tahu maling masuk ke rumah kita, tapi kalau kita nggak merespon ada maling itu, buat apa kita mendeteksi maling tersebut? Jadi penting banget kita untuk merespon insiden tersebut. Dengan menggunakan dynamic playbooks, lalu juga kita automate responsnya, lalu juga kita orchestrate dengan perangkat cyber security kita yang lainnya. Nah, setelah kita berbicara bagaimana kita monitoring, bagaimana kita merespon, lalu pertanyaan berikutnya sebenarnya buat apa sih yang kita lakukan itu? Apakah itu hanya for the sake of the regulation, hanya kita memastikan bahwa kita comply? Enggak. Sebenarnya adalah kita memastikan bagaimana data di tempat kita secure. Kita pasang firewall, IPS, SIEM, SOAR, tujuannya adalah untuk mendukung kita memastikan data di tempat kita aman. Data customer dan juga data perusahaan juga aman. Jadi dari sisi IBM pun kita juga melihat bahwa pengamanan data adalah suatu hal yang krusial. Jadi jangan sampai kita mengharapkan data aman tapi kita hanya punya SIEM, firewall, dan SOAR. Enggak. Dari Bapak Ibu sekalian perlu solusi-solusi data security lain, mungkin seperti data DLP atau mungkin data activity monitoring. Nah, kebetulan di IBM sendiri kita memiliki solusi data activity monitoring yang dimana membantu baik dari sisi data discovery dan juga bisa mengklasifikasikan kira-kira data mana yang sensitif, mana yang nggak sensitif, dan rules-nya seperti apa, proteksinya seperti apa. Dan terus kita lakukan continuous monitoring, dan itu diintegrasikan dengan SIEM yang dimiliki oleh IBM QRadar. Dan ujung-ujungnya nanti pada saat ada insiden, kita bisa lakukan blocking dan sebagainya, lalu kita bicara bagaimana meremediasi. Dan kebetulan juga memang solusi data protection dan juga data encryption yang kita miliki, ini juga support dari berbagai environment, baik dari databases, data warehouse, big data, mainframe IBM, dan juga dari sisi dokumen. Nah, menindaklanjuti solusi yang saya sudah jabarkan, mungkin saya sedikit menjabarkan sedikit lebih detail mengenai posisi artificial intelligence. Nah, artificial intelligence yang tadi saya sudah sempat mention kan tujuannya adalah membantu kita supaya lebih mudah lakukan investigasi. Nah, mungkin saya akan sedikit kasih unjuk beberapa screenshot
bagaimana IBM QRadar Advisor with Watson yang merupakan solusi AI-nya kita membantu tim security analyst. Nah, ada beberapa tampilan di sini yang dimana mungkin rekan-rekan bisa lihat. Jadi di QRadar Advisor with Watson, kita membantu memprioritaskan ancaman. Kira-kira ancaman mana yang memiliki prioritas yang tinggi sama yang low priority. Di sini kita udah melihat bagaimana kita membantu mereduksi noise yang ada dengan memberitahu mana yang perlu difokuskan oleh tim security analyst, mana yang perlu dianalisa nanti. Dan dari situ pun kita juga bisa mapping ke mitra attack, yang dimana kita bisa memappingkan cyber kill chain-nya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberitahu tim security analyst kalau ada insiden ini step-nya udah sampai mana? Apakah masih baru initial access? Apa udah termasuk gain control? Ujung-ujungnya adalah membantu tim security analyst untuk mengikuti SOP yang mereka miliki. Oke, jadi kalau saya masih di level initial access, dan kita harus mengikuti step-step seperti apa. Atau mungkin kalau udah sampai di execute, atau mungkin udah di gain control, step-nya pun juga harus seperti apa. Dan kita juga bisa melihat relationship graph-nya. Jadi dari QRadar Advisor itu Watson, itu akan membantu korelasi dari insiden yang ini, kira-kira user mana aja yang terlibat. Lalu kira-kira dari user ini mungkin akses ke bad IP seperti apa. Nah, screenshot yang rekan-rekan lihat di sisi sebelah kanan ini sebenarnya masih cukup simple. Tapi kalau kita melihat ke customer, sesungguhnya sebenarnya jauh lebih kompleks. Dan ini sangat membantu tim security analyst untuk melihat korelasi yang mungkin dulu kita butuh waktu berjam-jam atau mungkin berhari-hari untuk investigasi. Nah, ini dalam waktu 2-3 menit itu kita bisa mendapatkan summary-nya dalam bentuk satu paragraf, relationship graph-nya, dan juga lebih guidance mitra attack itu udah sampai jauh, udah sampai di level mana. Nah, kurang lebih pemanfaatan artificial intelligence di sisi SIM, khususnya di solusi IBM QRadar, kurang lebih seperti itu. Nah, demikian sesi saya hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Wisnu. Terima kasih Mas Christian atas sharingnya. Menarik tuh Mas, bahwa tadi itu ya, bahwa mungkin frameworknya kira-kira sama ya, banyak serangan, kemudian kalau emang harus dianalisa semua nggak ada orangnya, tapi ketika segitu banyak dianalisa, yang penting malah kelewatan, dan disitulah kemudian teknologi AI bisa masuk gitu ya. Jadi setidaknya langsung dapat insight gitu security person-nya tentang apa yang terjadi, sehingga ada prioritas-prioritas yang bisa dilakukan. Seperti itu kira-kira Mas ya sharingnya. Ya, betul Mas Wisnu. Oke, teman-teman, kita telah mendengar presentasi dari 3 pembicara yang kurang lebih bisa menggambarkan sebenarnya apa sih yang ingin kita capai di webinar kali ini. Apa sih masalahnya yang ada tadi ya. Kita lihat dari Pak Anton, kita mendengar serangan cyber attack yang semakin banyak. Kemudian juga tadi dari Pak Bobi kita bisa mendengar tantangan bisnis juga harus mendrive perusahaan untuk bergerak lebih cepat. Dan tadi dari Mas Christian kita bisa mendengar bahwa segitu banyak serangan, segitu banyak data yang dianalisa, dan AI bisa berperan di sana.